Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita mengucap syukur pada malam ini di ibadah keluarga. Pada malam ini di kelompok Lukas di rumah Bapak Priyo Haryono dalam penuh sukacita dan damai sejahtera. Ibadah keluarga pada malam hari ini sebagai pelayan Bapak Cahyo Hadi dan Bapak Dana Hafid. Mari kita buka ibadah keluarga pada malam hari ini dengan memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 364 ayatnya yang ke-1, 3, dan 5. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita bersama-sama malam hari ini membuka hati kita untuk Tuhan, karena kita percaya kalau kita ada di tempat ini malam hari ini, semua percaya bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena
anugerah Tuhan semata. Karena itu, waktu kita beribadah malam hari ini, mari kita memuji, menyembah dengan segenap hati kita, dan percaya Tuhan hadir melawat kita, menjamah kita, dan memberkati ibadah kita. Yang sepakat sama-sama kita katakan amin. Kita buka hati kita tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Dengan hati yang bersyukur, kami datang kepadamu Tuhan, dan berterima kasih kami datang kepadamu di malam ini. Kami bersyukur karena Tuhan setia, menyertai, memberkati, bahkan menolong setiap kami. Tidak pernah kami dapati sekalipun dalam hidup kami, Engkau meninggalkan kami. Tuhan setia, Tuhan baik kepada setiap kita. Dan kebaikan itu kami nikmati hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Malam hari ini, kesempatan beribadah, kami terima dengan hati bersyukur, dengan hati yang terbuka. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, lawatan Tuhan hadir di setiap kami, urapi setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Kita memuliakan Tuhan dalam pembukaan ibadah malam hari ini dengan Kidung Jemaat 194, bait yang pertama dan kedua. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikaulah apa
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing dalam ibadah malam hari ini kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat yang 14, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. Kita respon nas pembimbing ini dengan memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai yang ke-26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, jadikan kami sebagai tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Saya percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir setiap kami, menguatkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat menjadi pegangan hidup, tuntunan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serukan. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Saat Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus,
Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Kita respon kebenaran firman tersebut dengan memuliakan nama Tuhan dengan pujian KJ 49 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah Patuwen tanggal 22 April 2021. Renungan sudah kita baca bersama-sama, kita juga dengarkan. Kita akan bersama-sama akan mengerti maksud dari kehendak Tuhan melalui Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai 26. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami akan memberikan ilustrasi sedikit tentang firman Tuhan ini, di mana kami memberikan tema yaitu di mana kita kenal. Jika kita terbiasa mengatakan siapa dia, pertanyaan siapa dia itu sudah lazim. Tetapi di mana kita kenal, ini menunjukkan sesuatu tempat peristiwa yang harus kita alami dan kita kenal hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ilustrasi yang kami sampaikan, pernah kita itu bertemu dengan saudara kita, berhadapan-hadapan, kita ketemu. Siapa ya? Siapa ya? Dalam hati kita mengatakan seperti itu. Kadang kita mengingat lama sekali orang yang berada di hadapan kita. Timbul pertanyaan lagi, siapa dia? Yang satu juga begitu, mengatakan siapa ya? Seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kadang kita merasakan hal itu sesuatu yang mungkin sangat sederhana, tetapi kadang menyita butuh waktu lama untuk mengingat siapa yang ada di hadapan saya. Mungkin ada beberapa yang membuat kita ini lupa atau
Setelah ketemu orangnya kita mengatakan, saya pernah ketemu di sini dan seterusnya, itu sulit untuk menyampaikan. Sudah berada di bibir kita, hanya untuk menyampaikannya itu sulit. Nah, itu mungkin waktu pertemuan kita yang pertama itu sangat singkat faktornya. Mungkin hanya beberapa saat, setelah itu lama baru ketemu lagi. Yang kedua, bisa saja baru ketemu satu kali, namun dalam jangka waktu lama sudah terpisah. Yang ketiga mungkin faktor bahwa sudah termakan usia lanjut, kita baru ketemu lagi. Mungkin orang Jawa bilang faktor pikun. Kadang mengenali anak cucunya saja lupa. Masa nek lupa dengan saya? Itu karena faktor pikun, karena faktor yang sudah tua sekali. Hal ini jangan disalahkan. Karena apa? Kita kadang faktor usia itu karena semua aktivitas saraf dan sebagainya itu mulai menurun. Akhirnya kita justru mengalami hal seperti itu. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Yang masih muda saja kadang juga sering lupa. Atau juga peristiwa yang ada di tempat itu sangat jauh. Mungkin kita berada di luar Jawa misalnya, terus ketemunya kok di Jawa. Hal ini juga akan mempengaruhi pertanyaan siapakah dia, di manakah dia saat saya ketemu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ilustrasi singkat tadi, kita juga mengingat murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu Petrus dan Yohanes itu menyampaikan, sudah kenalkah dengan Tuhan Yesus? Ternyata mereka ini lupa. Apakah lupanya ini hanya dibuat-buat, ataukah lupanya ini memang karena waktunya lama? Kalau waktunya lama jelas tidak. Karena peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, harus peristiwa mati, dikuburkan dan seterusnya itu nanti dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Ini tidak terlalu lama kesaksian dari murid Tuhan Yesus ini. Tapi mereka yang berada di dekat gerbang Salomo ini, yang mengikuti Yohanes dan Petrus ini datang bersama-sama, lupa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes supaya mengingatkan kepada orang-orang yang ada di situ? Orang katakan, masa lupa bro, baru ketemu kemarin sudah lupa. Nah, kata bahasa seperti itu. Iya, saya lupa. Mungkin waktu itu juga seandainya kata-kata bro itu sudah ada, mungkin di Alkitab juga ada bro atau saudara. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bahwa langkah dari murid Tuhan Yesus itu sudah benar caranya mengingatkan. Yang pertama, dulu yang kamu serahkan untuk disalib, dibunuh, dan Pontius Pilatus itu cuci tangan, tidak mau terlibat dengan hal itu, masa kamu lupa? Masih belum ingat. Berikutnya, yang sudah kamu hina, kamu cerca, kamu paku di kayu salib, mati, dikubur, bahkan terakhir yaitu bangkit setelah 3 hari. Itu juga lupa. Kejadian itu lupa. Di mana ya? Di mana itu? Akhirnya Petrus dan Yohanes mengungkapkan lagi, Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit, lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat,
mati dibangkitkan. Masa kamu lupa? Jawaban seperti itu mestinya, oh iya saya jadi ingat. Tetapi mereka tidak tahu. Akhirnya murid Tuhan Yesus itu mengatakan, sudahlah kalau kamu sulit untuk mengingat-ingat. Wong pemimpinmu juga lupa siapa pribadi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada yang beberapa ayat yang menurut kita itu perlu kita dalami. Ayat yang ke-17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi mereka ini wajar tidak mengingat siapa pribadi Tuhan Yesus, di mana kejadiannya dan sebagainya. Karena pemimpinnya juga lupa. Ada sesuatu juga yang menurut kita ini harus paham betul apa maksud dari firman Tuhan ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Untuk mengingat itu saja sulit, apalagi dengan dosa-dosanya. Dia tidak ingat sama sekali akan dosa-dosanya. Ini loh tugas dari Yohanes dan Petrus pada saat itu. Nah, tugas kita sekarang bagaimana? Jika ada saudara kita yang lupa dengan sengaja, lupa karena waktu yang sudah lama, lupa karena kita tidak mengikuti peristiwa itu, lupa alasan karena sudah tua. Kita punya kewajiban dan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Tuhan bahwa kita hendaknya mengingatkan. Jangan justru kita karena sering lupa atau melupakan atau sok lupa, supaya kita merasa terlibat lebih jauh, supaya beban kita ini tidak sampai kita ikut menyokongnya, yaitu sebagai saksi Yesus Kristus. Apa artinya? Kita mau lari tanggung jawab. Di masa pandemi sekarang ini, bukan kita mengatakan saya lupa, atau justru kita mengatakan, oh iya, saya lupa waktunya ibadah, lupa sama Tuhan, dan seterusnya. Kita waktunya sekarang ini diingatkan oleh Tuhan, supaya kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Tuhan, menyadarkan kepada mereka, karena mereka akan dihapus segala dosa-dosanya, juga kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jangan kita beranggapan maklum saya sudah tua sehingga saya lupa, maklum saya banyak pekerjaan sehingga saya lupa, maklum tugas dan tanggung jawab saya banyak sehingga saya lupa. Alasan-alasan yang seperti inilah bahkan di masa pandemi ini dibuat alasan karena pandemi saya lupa sama Tuhan Yesus. Berbagailah kita sekarang ini diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak lupa tugas kita masing-masing. Secara pribadi, secara persekutuan, bahkan secara kegerejaan, kita diingatkan untuk tetap sadar. Oleh karena itu, melalui nas pembimbing pada malam hari ini, bahwa kita ini akan dibawa oleh Tuhan di kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan diangkat bersama-sama. Kita bukan bagian mereka yang tertinggal, tetapi kita tetap satu di dalam Yesus. Tuhan memberkati.
Mari kita bersama-sama masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237. Kita pujikan ayat yang pertama. Masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan sudah membimbing kami bersama di dalam persekutuan rumah tangga atau patuwen, di mana Tuhan boleh sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh berjalan dengan lancar. Berkat Tuhan boleh mengalir kami pada saat ini berupa keselamatan. Tuhan Yesus, firman-Mu boleh mengingatkan kami semua untuk menyadarkan keberadaan kami manusia, di mana kami merasakan ada di dalam lembah kekelaman dosa. Kami tidak bisa mengangkat diri kami sendiri tanpa pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala keadaan dan situasi, Tuhan masih mengingatkan kami. Hingga saat ini Tuhan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kami masih Engkau berikan kesetiaan untuk tetap memuliakan nama Tuhan dan boleh membawa persekutuan kehadirat-Mu Tuhan untuk lebih sungguh di dalam mengikut Engkau. Tuhan Allah, kami serahkan juga persembahan yang boleh kami bawa sebagai bentuk ucapan syukur yang Engkau berikan kepada kami. Berkat Tuhan yang mengalir sepanjang waktu, yang tiada habisnya, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing Engkau lipat gandakan untuk kecukupan dan kebutuhan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah usia lanjut, tidak bersama-sama kami di dalam persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Segala kerinduan kepadamu Tuhan, biarlah boleh terobati melalui keluarga yang semakin sayang, keluarga yang semakin setia di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bepergian. Engkau berkati Tuhan sepanjang jalan, hingga di tempat tujuan dan kembali ke rumahnya, boleh menyatakan damai sejahtera beserta mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sakit.
Engkau berikan pertolongan Tuhan, Engkau berikan jamahan dari Engkau Tuhan, berupa kesembuhan, dan terlebih lagi Tuhan memberikan kekuatan. Sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau boleh sertai kami sepanjang jalan kami, sampai di rumah dengan keadaan selamat. Dan keluarga yang kami tinggalkan di tempat ini, Tuhan tetap memberkatinya. Sisa waktu pada malam hari ini juga kami serahkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami hingga keesokan pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Seru doa ini hanya kepadamu kami doakan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali sebagai pujian penutup ibadah pada malam hari ini. Dari Kidung Jemaat nomor 408, kita pujikan ayat yang pertama. Mari kita memohon berkat pada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan.